Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, Alhamdulillah kita bertemu kembali. Dan kita hari ini akan belajar Al-Quran hadis. Oke ya teman-temanku ya. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Alhamdulillah, tetap konsentrasi ya teman-teman ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang penilaian akhir tahun PAT semester 2 kelas 5. Oke, langsung saja ya. Nomor 1, susunlah ayat yang benar. Jadi dari mana teman-teman? Dari 4. Allazi jama'a mal wa'addadah. Ya, berarti jawabannya adalah yang ya T. Oke ya. Kemudian yang nomor 2, wama adraka ma. Lafal yang tepat untuk melengkapi potongan ayat tersebut adalah wama adraka mal khutamah. Ya. Nomor 3. Ayat di bawah ini merupakan istilah untuk orang yang alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang apa teman-teman? Niaya, takabur, tamak, dermawan. Oke, jawabannya adalah tamak. Perhatikan pernyataan berikut. Rajin mengerjakan ibadah, sholat, dan berzikir. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan, kikir terhadap harta dunia, mensyukur segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, menggunakan semua nikmat sesuai keinginan sendiri. Pernyataan yang sesuai dengan penerapan kandungan dalam surat Al-Mu'adzah adalah rajin mengerjakan ibadah, salat, dan berzikir, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dan mensyukur segala nikmat. Jadi 1, 2, 4. Jawabannya adalah A. Next, nomor 5. Kalimat dalam surat Al-Mu'adzah yang menunjukkan arti kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela adalah alladzi jama'a malahu wa addadah. B. Wailul likulli humazatil lumazah. C. Yahsabu anna malahu akhladah. D. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Yang mana? Iya, B. Asbabul huzul dari surat Al-Mu'adzah berkaitan dengan ya di celakaan orang kafir terhadap kesederhanaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 7, manusia harus mampu hidup dalam pertengahan. Makna yang tepat dari pernyataan tersebut: A. Manusia tidak diperkenankan berbuat maksiat. B. Manusia harus mampu hidup secara sederhana tidak boros. C. Manusia harus mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. D. Manusia harus mampu membaca kondisi lingkungan sekitar. Oke, jawabannya adalah iya, seimbang ya dunia sama akhirat ya teman-teman ya. Surat Al-Bayyinah diterima Nabi Muhammad ketika beliau berada di Madinah, karena suratnya panjang ya teman-teman ya. Next, nomor 9. Rasulun minallahi yatlu suhufam. Lanjutan ayat di atas adalah iya mutahharah. di Khosyiyah artinya iya. B. Orang yang takut. Nomor 11.
Arti surat Bayyinah, Al-Bayyinah ayat 2 adalah yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Next, nomor 12. Surat Al-Bayyinah berisi tentang nasihat bagi orang yang beriman, bantahan terhadap kaum Quraisy yang menyatukan agama, nikmat yang diperoleh Nabi Muhammad, teguran kepada ahli kitab, teguran kepada wal kitab wal musyrikin, gitu ya, kita nggak boleh berdebat ya teman-teman ya. Next, nomor 13. Berikut bukan perintah Allah kepada orang kafir dalam surat Al-Bayyinah, yaitu orang kafir otomatis tidak diperintahkan untuk berkurban. Menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Gimana teman-teman? Masih semangat ya? Nomor 15. Tanda wakaf pada potongan ayat di bawah ini disebut la raiba fih huda. Nah, ini ada apa ini? Ada namanya tanda wakaf mu'anah. Next, nomor 16. Mewakafkan atau menghentikan suatu bacaan secara sempurna disebut wakaf tam. Menyambung adalah arti titik-titik secara bahasa. Kalau menyambung berarti wasol. Lanjut terus kan membacanya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan nomor 18 ya teman-teman ya. Di situ ada kata kolam mil bina wa mayat dakaru illa aulu labab. Pernyataan yang benar tentang tanda wakaf pada ayat di atas adalah wajib membaca wasol, wakaf atau wasal samaja. C. Membaca wakaf hukumnya terlarang. D. Membaca wakaf lebih utama. Artinya adalah yang D ya. Nomor 19. Huruf shad adalah tanda wasol dari bacaan murakas. Nomor 20. Ciri-ciri orang munafik di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila berjanji mengingkari atau ya bahasa Arabnya ya idza hadal sakada kadzaba wa idza tumina khan wa ada khlaf wa idza ada kadzaba. Yang mana teman-teman? Ya, C. Tokoh munafik yang hidup pada masa Rasulullah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Next, 22. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat yang tepat untuk menggambarkan sifat yang orang munafik. Sifat orang munafik bagaimana? Iya, istilahnya adalah iya orangnya bermuka dua. Next, 24. Orang munafik berbeda hati dan ucapan. Sikap orang munafik ketika bertemu dengan kaum mukminin adalah A. Berkelahi dan mencemooh. B. Memusuhi kaum mukminin. C. Menyatakan dirinya beriman. D. Menjauhi kaum mukminin. Ya, otomatis kalau orang munafik pura-pura dirinya masuk Islam. 25. Berikut termasuk cara menghindari perilaku munafik teman-teman. Apa teman-teman? Membiasakan menepati janji, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan bersedekah, berusaha hidup sederhana. Otomatis salah satunya adalah menepati janji. Oke, next ya teman-teman, kita lanjutkan untuk yang room 2. Masih semangat teman-teman ya. Orang yang mengumpulkan harta memiliki sifat orang yang sukanya mengumpulkan harta, hartanya banyak sekali, sifatnya adalah tamak. Tamak atau apa teman-teman? Rakus. 27. Innaha alaihim muqsadah
lafal tersebut adalah bagian dari surat Al-Humazah. Ayat berapa teman-teman? Iya, ayat 8. Oke, next ya. Nomor 28. Kata suhufam. Suhufa ya. Kata suhufan artinya lembaran. Nomor 29. Perintah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 itu disuruh apa kita teman-teman? Salat dan zakat. Next, nomor 30. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Lafaz tersebut adalah bagian dari surat Al-Bayyinah ayat berapa? 4. Nomor 31. Huruf zai atau zai itu ya, ro, za itu ya, adalah tanda untuk wakaf mujawaz atau jaiz. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Oke, nomor 32. Wasol menurut bahasa artinya menyambung. Boleh diisi lanjut terus. Nah, yang lebih tepatnya kalau menurut bahasa menyambung. Oke, nomor 33. Bacaan wakaf yang hanya ada 4 tempat dalam Al-Quran. Nah, ini kalau yang ikut munaqashah tahu ya teman-teman ya. Ada saktah. Nah, berhenti tanpa bernafas, sekedar satu alif gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Next, 35 itu ada ida haddasa. Lanjutan lafaz hadis tersebut adalah kadzaba. Next, Rom 3 ya teman-teman ya. Langsung saja Rom 3. Tulislah surat Al-Humazah ayat ketiga. Ya sabu annama lahu akhladah. Langsung ditulis nggak apa-apa. Ya sabu annama lahu ladah gitu boleh. Arabnya juga boleh. Surat Al-Bayyinah menyebutkan tentang sebaik-baiknya manusia. Tuliskan ayat dalam surat Al-Bayyinah yang menyebutkan pernyataan tersebut. Berarti tulisannya apa yang mana? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Silakan ya, nanti bisa tulis di sendiri, ditulis Latin boleh, ditulis Arabnya boleh. Yang nomor 38. Di dalam Al-Quran ada tanda baca wasol, di antaranya al-waslu aula, murakas, kila huwa, waqfi, mujawaz, dan la waqfu, mamnu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tanda bacaan wasol la waqfu atau mamnu. Artinya adalah huruf lam alif ya. Jika terdapat tanda di bacaan ini, artinya tidak boleh berhenti. Artinya tidak boleh berhenti. Oke ya teman-teman ya. Pasti sudah hafal dong. Next, sebutkan macam-macam wakaf. Nah, wakafnya boleh seartinya, boleh enggak juga enggak apa-apa. Ada wakaf tam, kemudian wakaf kafi, kemudian wakaf hasan, ya, kemudian ada lagi wakaf qabih.
Sebutkan ciri-ciri orang munafik berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Kita tahu sendiri ya, ada 3 pokoknya, diingat-ingat. Apabila berjanji dia mengingkari, apabila diberi amanah dia mengkhianati, apabila dia berkata dia berdusta. Itu ya teman-teman ya. Selamat berjuang, insya Allah pasti bisa. Kalau niatnya belajar, kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi video ini ya. Semangat, semoga sukses. Manjada wajada, siapa yang akan bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, dari Bu Sundari sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.